Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus diagungkan oleh Allah dan manusia. Pembacaannya terambil dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang pernah diagungkan oleh Allah selain daripada Yesus. Hal itu dapat kita ketahui ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat itu Allah mengatakan demikian tentang Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu di lain kesempatan, Allah juga mengagungkan Yesus ketika Dia berada di atas puncak gunung bersama dengan ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Pada saat itu wajah Yesus berubah dan pakaiannya berkilau-kilauan. Dan dalam kondisi yang demikian, para murid melihat bahwa Musa dan Elia pun ada di sana sedang berbicara dengan Yesus. Karena itulah Petrus mengusulkan untuk mendirikan 3 kemah bagi mereka. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, lagi-lagi Allah berbicara tentang Yesus melalui ucapannya. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Melalui peristiwa tersebut, Allah seakan-akan ingin mengingatkan kepada mereka dan juga kepada kita bahwa suara Yesuslah yang harus didengarkan. Suara Yesuslah yang harus kita turuti. Suara Yesuslah yang harus kita ikuti dan lakukan. Dan Yesuslah yang harus mengatur hidup kita dan bukan sebaliknya. Karena itu saudara, jangan sekali-kali kita mencoba mengatur Allah dalam hidup kita. Tapi izinkan Dia menguasai hati kita. Izinkan Dia mengatur langkah kita. Izinkan Dia menuntun hidup kita. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika Yesus dimuliakan oleh manusia. Kita tentu ingat peristiwa ketika Yesus berjalan di atas air. Dan juga ketika Yesus meredakan angin ribut. Pada waktu itu, orang banyak mengakui keberadaan Yesus sebagai anak Allah. Hal itu juga pernah diucapkan Petrus ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Petrus dengan lantang mengatakan, engkau adalah Yesus, anak Allah yang hidup. Inilah bentuk pengagungan manusia kepada Yesus. Bahkan prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus pun juga melakukan hal yang sama. Ketika dia mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Yesus dimuliakan Allah? Tentu ada banyak alasannya. Di antaranya adalah karena dia taat. Taat pada perintah Allah. Dia rela meninggalkan tahta kemuliaannya. Dia mau menjadi juru selamat manusia. Dia mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Karena itulah Allah begitu mengagungkan Dia
Allah sangat meninggikan Yesus. Allah sangat bangga kepadanya. Hal yang sama juga terjadi pada manusia. Kita juga begitu mengagungkan Dia. Karena Dia bersedia melakukan banyak hal dalam hidup kita. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, Yesus mengasihi kita apa adanya. Dia tidak pernah menuntut kita menjadi pribadi yang berbeda. Dia tidak pernah meminta kita untuk menjadi pribadi yang tidak dapat kita penuhi. Tapi Dia mau menerima kita apa adanya. Dan lebih daripada itu, kasih-Nya pada kita tanpa syarat, tanpa embel-embel. Bahkan firman Tuhan mengatakan, ketika kita masih berdosa pun, Allah telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Inilah yang membuat kita bersyukur kepadanya. Inilah yang membuat kita begitu mengagungkan Dia. Inilah yang membuat kita begitu mengagungkan namanya, ingin menyembahnya, ingin mengasihinya, ingin berbuat sesuatu padanya. Karena kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita. Lalu hal kedua yang membuat kita mengagungkan Yesus adalah karena Dia mau menjadi pembela dalam hidup kita. Di saat orang lain enggan membela masalah kita. Di saat orang lain cuek dengan persoalan kita. Di saat orang lain bermasa bodoh dengan pergumulan kita, Yesus tampil membela hidup kita. Dia membela kita dari tuntutan iblis. Dia membela kita di hadapan Allah. Dia membela kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dia membela dari kejahatan yang kita perbuat. Namun bukan berarti Dia setuju dengan kejahatan dan kesalahan yang kita lakukan. Tidak. Dia tidak setuju dengan semuanya itu. Tapi berkat pembelaannya kita diselamatkan. Berkat pembelaannya kita ditebus. Dosa kita diampuni. Kita dilayakkan menjadi anak Allah. Dan masih banyak berkat-berkat lain yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itulah kita layak mengagungkan Dia. Kita pantas meninggikan namanya. Dan kita pun patut mengagungkan Dia untuk semua kebaikannya. Walaupun pada saat ini saya tahu saudara agak kecewa karena harus beribadah di rumah. Tapi ingatlah saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tuhan tahu kekecewaan kita dengan masalah virus corona yang terjadi saat ini. Dia tahu perasaan kita. Dan yang perlu kita ingat adalah Dia berkenan dengan ibadah yang kita lakukan walaupun hanya di rumah saja. Karena itu teruslah bersemangat menjaga kesehatan kita. Teruslah taati perintah-perintah pimpinan secara perintah dari pimpinan daerah, pimpinan pusat, pimpinan bala keselamatan. Mari kita taati supaya semuanya segera berlalu. Dan kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Lalu hal terakhir yang membuat kita begitu mengagungkan Yesus adalah karena Dia mau menjadi penolong dalam hidup kita. Dan hal itu dilakukannya. Sejak Dia masih ada dalam dunia, Dia sudah melakukan hal yang demikian. Kita ingat ketika banyak orang merasa kelaparan. Yesus memberi mereka makan. Ketika ada orang-orang yang sakit, Yesus datang dan memberikan kesembuhan pada mereka. Ketika ada orang yang susah, ada orang yang kecewa, Yesus datang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan iman pada mereka. Bahkan Yesus pun
menolong mereka dengan kuasa-Nya. Dan hal itu terus dilakukan sampai sekarang ini. Pada kita pun Yesus menunjukkan pertolongan-Nya yang sama dan luar biasa dalam hidup kita. Kami pernah mengalami satu peristiwa ketika kami melayani di Panti Asuhan Putri Denpasar, Bali. Pada saat itu saya sedang hamil 7 bulan dan tidak memiliki asisten. Semua kami lakukan hanya berdua dengan suami. Termasuk kami harus belanja pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Pada suatu saat ketika pulang dari pasar, seperti biasanya saya menggunakan dokar, tapi yang berbeda adalah tiba-tiba kuda yang menarik dokar kami naik ke atas, melonjak ke atas. Sehingga dokar itu hampir jomplang, hampir terjatuh. Secara refleks, saya lompat dari atas dokar dan kandungan saya langsung tegang, kontraksi. Dan sebagai seorang ibu, saya takut luar biasa. Saya takut terjadi apa-apa dengan anak saya. Tapi puji Tuhan, anak kami lahir dengan selamat dalam usia kandungan sampai 9 bulan. Kalau pada saat itu Allah menjaga, melindungi dan menolong saya, maka hal yang sama terjadi pada saudara. Saat ini, detik ini, Allah pun dapat menolong saudara, walaupun dalam cara yang berbeda. Dia dapat menolong kita dalam menghadapi virus corona yang sedang melanda negara ini. Dia dapat menghalau virus ini sehingga semuanya dapat segera teratasi. Bahkan dia dapat menolong saudara yang mungkin karena keterbatasan ekonomi. Dengan diliburkan selama 2 minggu, saudara akan mengalami kesulitan. Untuk mereka yang gajinya bulanan tidak masalah libur 2 minggu. Tapi bagaimana dengan saudara yang mendapatkan berkat Tuhan hari demi hari? Mungkin saudara bertanya, apa yang harus saya makan? Bagaimana Tuhan dapat mencukupi kebutuhan saya? Ingatlah saudara, Tuhan kita luar biasa. Dia dengan caranya yang ajaib dapat menolong kita. Masalah kita mungkin berbeda-beda. Pergumulan kita mungkin tidak sama. Tapi kita punya Allah yang maha kuasa. Pertolongannya ajaib untuk saudara dan saya yang mengandalkannya. Tuhan memberkati kita. Amin.